Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Magdalena Mudakaka SAG. Saya adalah seorang guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri Kadimbil, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Gelombang pertama tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 24869051190. Pada hari ini Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Kadimbil pada kelas 4 dengan materi doa pribadi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Baik, hari ini Ibu Guru senang sekali bertemu dengan kalian dalam keadaan Sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Salah satu memimpin kita dalam doa. Silakan. Semua berdiri, mari kita mengambil sikap bertobat untuk berdoa kepada Tuhan. Satu tangan di dada dan tutup mata. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, alangkah senangnya jika kami dapat memuji-Mu dengan doa pribadi. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu beserta kami. Bantuilah kami agar hari ini kami bisa belajar untuk mendalami makna doa pribadi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu mengecek dulu kehadirannya. Adi Susantinara, Ada Bu. Abdulima Alaote, Ada Bu. Alansius Ertawa, Ada Bu. Aristomone, Ferdinando Kaka, Ada Bu. Juliano Sairo, Ada Bu. Ada Bu. Paulina Imenawa, Ada Bu. Kristianti Aditamone, Ada Bu. Maria Sanakaka, Ada Bu. Marista Inakondo, Ada Bu. Rafael Inatamu. Ada Bu. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini masih semangat ya? Masih Bu. Baik. Minggu lalu kita mempelajari tentang Syukur gereja. doa syukur Gereja. Mari kita tepuk tangan untuk teman. Doa syukur gereja. Selalu bersyukur. Nah, hari ini kita belajar tentang materi tentang doa pribadi. Nah, sekarang kita coba baca ulang yang ada di depan sini. Doa pribadi. Ulangi. Doa pribadi. Ulangi. Doa pribadi. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang doa pribadi. Di doa pribadi ini mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi di dalam tema doa pribadi itu mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa memahami atau menjelaskan makna doa pribadi menurut ajaran agama Katolik. Katolik. Nah, yang berikut siswa
siswa mampu menjelaskan doa-doa yang perlu disampaikan lewat doa pribadi. Nah, yang berikut membuat doa syukur dalam doa pribadi. Lalu yang keempat, memahami cara melaksanakan doa pribadi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ibu bertanya, apa arti doa? Kita setiap hari berdoa toh? Nah, sekarang ibu bertanya, arti doa itu apa? Berkomunikasi dengan siapa? Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Doa juga berarti berbicara dengan Tuhan. Jadi arti doa itu berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita perlu berdoa karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Makanya setiap hari kita makan, kita harus berdoa. Berdoa sebelum makan, supaya makanan itu berguna bagi apa? Berguna bagi tubuh kita untuk melanjutkan kegiatan aktivitas selanjutnya. Jadi kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita juga berdoa sebelum ujian. Nah, sekarang anak kelas 6 sebentar lagi ujian toh? Jadi untuk mempersiapkan supaya bisa mengerjakan soal, maka perlu juga kita berdoa kepada Tuhan supaya bisa mengerjakan ujian, supaya soal itu mudah kita kerja. Jadi kita terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan roh kebenaran kepada kita. Makanya kita perlu berdoa. Karena semuanya itu dari Tuhan. Jadi kemana saja kita harus ingat Tuhan. Di mana saja kita pergi, kita selalu membawa Tuhan. Jadi doa pribadi. Nah, arti doa pribadi itu artinya ketika seseorang berdoa itu baik secara diam-diam dengan Tuhan, dengan ruang lingkup pribadi. Berdoa itu merupakan ungkapan iman seseorang. Dalam doa kita juga dapat mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana seharusnya kita berdoa secara pribadi? Doa pribadi itu sebaiknya dilaksanakan dengan cara pribadi. Dengan cara pribadi. Jadi doa pribadi itu kita laksanakan secara pribadi. Jadi Yesus juga mengajarkan kita dalam kitab suci Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Nah, sekarang ibu minta salah satu anak untuk membaca kitab suci. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Silakan. Yang lain, dengarkan, perhatikan teman yang baca kitab suci di depannya. Dan nanti dalam bacaan itu ada pertanyaan-pertanyaan kalian supaya kalian bisa menjawab. Makanya pusatkan pikiranmu ke depan, ke temanmu yang membaca kitab suci. Silakan. Kami berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tingkuan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula doa itu jangankan
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Karena jika kaulah kami mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga mengampuni kamu juga. Tetapi jika kaulah kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terpujilah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, baik anak-anak, kita sudah mendengarkan teman kita yang menyampaikan bacaan kitab suci hari ini tentang Matius 6 ayat 5 sampai 15. Jadi bacaan kitab suci tadi diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Itu tentang Doa. hal Berdoa. berdoa. Jadi dalam kitab suci tadi Yesus juga mengajarkan kita berdoa secara pribadi dan secara bersembunyi. Jadi kalau kita berdoa secara pribadi, berarti kita berdoa di mana? Di kamar, di tempat tersembunyi. Jadi kita berdoa itu, doa pribadi itu sebaiknya kita berdoa di kamar, di tempat tersembunyi, dan tidak perlu seperti orang Farisi yang berdoa di perempatan jalan. Jadi berdoa akan lebih baik dilakukan di tempat khusus atau dijadwalkan atau di tempat yang jelas atau di tempat yang jadwal yang tepat, begitu. Misalnya, contoh tadi doa pribadi sebelum tidur, kita seharusnya berdoa di mana? Di kamar. Nah, sekarang ibu bertanya, apakah kalian itu sebelum tidur berdoa tidak? Berdoa. Jadi namanya anak Tuhan, kita harus berdoa sebelum tidur supaya Tuhan sepanjang malam itu menjaga kita dan besok pagi membangunkan kita dengan tenaga dan pikiran yang sehat. Nah, kalau pikiran kita sehat, berarti kita bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya dengan sehat. Sebelum ujian juga kita harus berdoa supaya bisa kita mengerjakan soal ujian. Kalau berdoa sebelum ujian berarti kita berdoa juga di dalam batin, di dalam batin kita. Memohon Roh Kudus untuk menerangi hati kita supaya kita bisa mengerjakan soal. Nah, anak-anak sekalian, itulah ringkasan materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu memberikan tugas kelompok. Ibu memberikan tugas setiap kelompok, kerjakan masing-masing ya, dan menentukan siapa ketua kelompoknya. Lalu sesudah selesai kerja tugas, nanti Ibu minta satu orang untuk presentasikan ke depan hasil kerja tugas tadi. Siap? Baik. Sekarang Ibu membagikan tugas.
Baik anak-anak, apakah ada kelompok yang selesai kerja tugasnya? Sudah. Apa yang sudah selesai kerja tugas? Kelompok 1 sudah. Bagaimana kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Nah, baik, kalau sudah semua, sekarang Ibu minta setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan salah satu anak dalam tugas itu. Depan. Selamat pagi teman-teman, ibu guru. Kami dari kelompok 1
Satu, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, komunikasi spiritual antara individu dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dua, makna doa pribadi. A. Hubungan pribadi dengan Allah. B. Ungkapan iman dan kepercayaan. C. Permohonan dan syukur. D. Pertobatan dan pertumbuhan spiritual. 3. Hal yang disampaikan dalam doa pribadi. A. Syukur. B. Permohonan. C. Pengakuan dosa. D. Permintaan bimbingan. E. Ungkapan kasih. 4. Ya Allah, aku bersyukur atas hidup baru hari ini. Bimbinglah aku dalam setiap langkah dan keputusan aku ambil isi hari ini dengan kasih rahmat-Mu. Amin. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kami yang baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan. Komunikasi spiritual antara individu dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Makna doa pribadi. Hubungan pribadi dengan Allah. B. Ungkapan iman dan kepercayaan. C. Permohonan dan syukur. D. Pertobatan dan pertumbuhan spiritual. 3. Hal yang disampaikan dalam doa pribadi. A. Syukur. B. Permohonan. C. Pengakuan dosa. D. Permintaan bimbingan. E. Ungkapan kasih. 4. Ya Allah, aku bersyukur atas hidup baru ini hari ini. Bimbinglah aku dalam setiap langkah dan keputusan yang aku ambil. Isi hari ini dengan kasih dan rahmat-Mu. Amin. Mari kita tepuk tangan buat kelompok 2. Waktu dan tempat untuk kelompok 3 silakan. Baik teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 3 membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Komunikasi spiritual antara individu dan Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. 2. Makna doa pribadi. A. Hubungan pribadi dan Allah dengan Allah. B. Ungkapan iman dan kepercayaan. C. Permohonan dan syukur. D. Pertobatan dan pertumbuhan spiritual. 3. Hal yang disimpankan dalam doa pribadi. A. Syukur. B. Permohonan. C. Pengakuan dosa. D. Permintaan bimbingan. E. Ungkapan kasih. 4. Ya Allah, aku bersyukur atas hidup baru hari ini. Bimbingilah aku dalam setiap langkah dan keputusan yang aku ambil. Isi hari ini dengan kasih dan rahmat-Mu. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, semuanya pintar ya mengerjakan tugas.
Jawabannya benar semua. Kita tepuk tangan. Untuk supaya kita semangat, mari kita menyanyikan. Lihat ibu ya, praktekkan. Supaya kita semangat. Tepuk 1 sekali saja. Lalu tepuk 2, tepuk 3. Sekarang berdiri. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Yes! Ya, mantap. Silakan duduk kembali. Anak-anak, ingat sampai di rumah jangan lupa berdoa ya. Ya. Itu tadi yang ibu sampaikan. Ketika kalian memakan, ingat hadirkan Tuhan dalam hatimu. Ingat berdoa sebelum makan, kita berdoa kepada Tuhan supaya makanan itu berguna bagi jiwa dan raga kita demi melanjutkan kegiatan aktivitas selanjutnya. Yang baik anak-anak, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jaga suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baik, selamat siang anak. Semuanya berdiri, mari kita kembali mengambil sikap yang sopan menghadap Tuhan. Kita tenang, melibatkan Tuhan dalam batin kita agar doa kita dikabulkan. Kita berdoa. Bapak, Ibu, guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal belajar hingga pelajaran kami selesai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mantap.